Ini saya mau nanya yang tentang diakonnya itu, Mhm. yang, cara hidup jemaat mula-mula kan mereka semua tuh menjual harta mereka ya, terus dibagikan. Mhm. Nah, lantas kalau sudah mereka jual itu bagaimana kehidupan mereka selanjutnya itu? Karena kan Mhm. harta mereka sudah dijual dan Mhm. dibagikan. Mhm. Nah, Dan lalu sudah? ya, Ya, nah, bagus. yang di ayat selanjutnya kan ada yang seorang Lewi ya, yang katanya menjual Iya, rumahnya Barnabas dan orang ikut Lewi. dibagikan. Mhm. Nah, yang saya mau tanya lalu nanti dia tinggal di mana itu? Iya, Dan iya. dan menurut kalau di perjanjian lama kan dia Lewi kan sebenarnya nggak dapat jatah lahan kan. Nah itu mohon penjelasannya Pak. Nah, Lewi itu bukan nggak mendapat jatah lahan, tapi tidak mendapat bagian seperti kayak provinsinya begitu loh. Jadi ada 12 suku Israel, Lewi itu menjadi ke-13 karena Yusuf kan ada Efraim dan Manase. Maka 12 plus Lewi karena Yusuf dibagi dua kan. Nah, Lewi tidak mendapat daerah tertentu, tetapi Lewi bisa punya tanah, boleh beli tanah, boleh beli rumah di dalam suku-suku itu. Kalau jadi Israel itu dibagi menjadi 12 provinsi. Tapi tidak ada provinsi Lewi, nggak ada. Ada provinsi Yehuda, ada provinsi Gad, ada provinsi Naftali, ada provinsi Efraim, provinsi Manasye, ada ya. Oh, Tetapi dia jadi memperoleh melalui beli gitu ya Pak. bukan. Itu provinsi. Itu daerahnya disebut daerah Gad, daerah orang Benyamin, daerah Enggak orang yang Efraim. tanah Tetapi yang tidak ada tanah dia daerah punya orang itu. Lewi. Tidak ada namanya daerah orang Lewi. Semua harus beli Mm-mm. mereka. Tidak Iya ada berarti dia daerah orang Lewi. Tapi memperoleh orang melalui beli. Oh, bukan. bukan. Gini, ya. Jadi Jawa dibagi Pulau Jawa dibagi 6 provinsi, ya, Provinsi Banten, Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY, Provinsi Surabaya, ya kan? Itu berapa tuh? 6 apa 7 tadi itu 6 ya. Tetapi tidak ada provinsi Paul, nggak ada. Kenapa tidak ada provinsi Paul? Ya karena nggak ada aja. Tapi Paul boleh nggak punya tanah di situ? Boleh. Nah itu seperti itu gitu loh ya. Beli tanah di Jawa boleh nggak boleh? Saya beli tanah di Jawa Barat boleh nggak boleh? Beli tanah di Jakarta boleh nggak boleh? Atas nama Paul loh, boleh. Di Tetapi Jogja namanya nggak boleh, Pak. bukan provinsi Paul. Nah kalau di DIY nggak boleh karena saya Tionghoa, ya kan? Itu diskriminasi di sana memang nggak boleh orang Tionghoa itu. Sultan itu memang sisa-sisa kolonial ya, memang dia itu memang penganut kolonial Sultan itu. Nah, tapi hari ini kita nggak mau bicara itu. Nah, di Surabaya saya boleh beli tanah nggak? Boleh. Tapi apakah Surabaya setelah tanah itu saya beli jadi Provinsi Paul? Bukan, namanya tetap Provinsi Jawa Timur. Tetap kotanya kota Surabaya. Tanahnya punya Paul. Nah, itu sama dengan orang Lewi. Dia punya tanah di Bani Benyamin, dia punya tanah di Provinsi Yehuda, dia punya tanah di Provinsi Gad, dia punya tanah di Naftali. Orang Lewi itu ada di mana-mana di dalam 12 provinsi ini. 12 suku ya. Nah, saya anggap provinsi deh ngomongin begitu. Nah, itu orang Lewi ada di mana. Tapi tidak ada namanya provinsi Lewi. Tapi orang Lewi boleh beli tanah di situ. Nah, Barnabas punya tanah di Yehuda, di tanah Yehuda itu. Kemudian tanah itu dijual. Lalu di mana dia tinggal? Ya tinggal bersama mereka. Nah, masalahnya ini kan konteksnya konteks di dalam kisah para rasul, di mana Roma menjadi penguasa, rakyat ditindas, terutama orang Yahudi ditindas di situ, mereka itu sampai kerek, bener-bener kerek, lapar itu bener-bener lapar, miskin itu bener-bener miskin. Jadi mereka itu bisa menjual rumah, menjual tanah, lalu mereka kumpul jadi satu dalam satu wilayah yang besar milik mereka, konsorsium. Misalnya nih, bikin rusun kalau di Jakarta itu, terus mereka tinggal di rusun yang sama, ada yang jadi pemulung, ada yang tinggal di bantaran kali, ada yang tinggal di pinggiran Jakarta, ada yang tinggal di mana. Oke, kita kumpul semua deh, yang Kristen. Terus beli rusun, terus rusun itu oke, semua sama rata sama rasa, dibangun semua seperti itu. Namanya komunal, bukan komunis ya. Komunis adalah kesesatan bentuk sesat dari komunal. Komunisme adalah bentuk kesesatan dari sistem yang ada di dalam kisah para rasul 2 dan ayat 4 itu, komunisme. Bentuk sesatnya ya, komunisme. Liberalisme adalah bentuk kesesatan dari kebebasan, kemerdekaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu dibikin sesat, jadi liberalisme. Sementara sistem komunal berbagi dibikin sesat, jadilah komunisme. Nah, begitu ya. Saya ngomongnya dengan bahasa yang simpel.
Ya, tapi panjang itu penjelasannya panjang, tapi saya dengan bahasa yang simpel begitu. Intinya liberalisme adalah bentuk kesesatan dari ajaran Alkitab, komunisme adalah bentuk kesesatan dari ajaran Alkitab, karena dua-duanya itu pernah diajarkan di Alkitab dengan porsi yang seimbang. Komunisme komunal dengan liberty itu diajarkan. Tetapi liberalisme dan komunisme itu adalah bentuk isme kesesatan dari apa yang diajarkan di Alkitab. Nah, di dalam Kisah Para Rasul mereka tuh miskin semua, sehingga mereka waktu jual rumah, mereka punya rumah pun nggak bisa makan. Akhirnya apa? Mereka jual, mereka tinggal di satu tanah yang besar, mereka kumpul sama-sama di situ. Begitu ceritanya. Jadi mereka nggak susah, mereka malah senang jual rumah, jual tanah segala macam itu. Nah sekarang bagaimana? Nggak mungkin dong. Tetapi masing-masing punya, lalu mereka urunan kalau zaman sekarang sama seperti di Makedonia, sama seperti di Korintus. Apakah mereka jual-jual punya mereka? Enggak. Tetapi mereka urunan. Nah kalau sekarang apa? Kolekte. Nah, itu sama. Mereka punya rumah masing-masing tapi kolekte. Sama itu gitu ya. Nah kalau itu di Yerusalem kondisinya berbeda, lihat. Makanya kita lihat sejarahnya itu. Di Yerusalem mereka jual semua karena cuma mereka punya tanah pun bisa sekonyong-konyong dirampas sama tentara Roma. Mereka punya rumah pun bisa sekonyong-konyong dirampas sama tentara Roma. Karena mereka orang Yahudi. Nah beda dengan orang Yunani, mereka mendapat kehormatan. Makanya waktu di Makedonia maupun di Makedonia atau di mana mereka punya rumah sendiri-sendiri, tetapi mereka patungan. Mereka patungan untuk berkirim ke Yerusalem, untuk kirim untuk jemaat di mana yang susah, begitu. Nah, tapi semua uang yang dikumpulkan, itu semua sangat jelas dan itu semua diperuntukkan bagi kesejahteraan umat. Itu sistem diakonianya itu seperti itu. Terus pemimpinnya Pak Paulus, Petrus, Barnabas itu kemudian dianggap rasul ya, dijadikan rasul juga. Miskin dong? Enggak, mereka juga makan, mereka juga berkelimpahan juga bersama-sama dengan yang lain. Ya kan? Perjalanan mereka semua yang membiayai kan juga jemaat. Nah, itu seperti itu, sistemnya seperti itu. Kebayang nggak tuh? Nah, itu nanti ada di kelas evangelis tuh ya. Nanti kita di kelas evangelis sejarah perjanjian baru. Nah, itu kita belajar itu. Kalau untuk yang keadaan sekarang ini nih Pak, misalnya kita untuk berdiakonia, boleh sebenarnya, jadi kita boleh nggak sih punya misalnya tabungan gitu atau untuk investasi gitu? Semua itu boleh, untuk Pak? Tuhan. Semua kan kita lakukan untuk Tuhan. Misalnya nih, kalau gitu saya nggak boleh makan dong, atas 100% buat Tuhan. Oh, saya kan makan supaya saya bisa sehat dan saya sehat buat Tuhan. Tapi kalau saya makan sate kambing tiap hari, saya kan nggak jadi sehat, jadi dosa. Gitu loh. Oke. Nah, jadi boleh nggak saya nabung? Boleh. Untuk apa? Kan kita harus manage keuangan kita. Itu namanya bertanggung jawab. Kita ini menjadi manajer keuangannya. Kita ini menjadi bendaharanya dari Tuhan. Uang yang kita miliki, ketika kita berkata Yesus adalah Tuhan satu-satunya dalam hidup kita, maka uang kita pun milik Tuhan. Dan kita ini cuma jadi bendahara doang. Cuma jadi pengurus saja. Suatu ketika Tuhan bilang, buka tabunganmu. Berikan sama Pak Pendeta Paul. Oh, bukan. Bukan begitu maksudnya ya. Enggak. Saya maksudnya adalah begini. Maksudnya buka, bagikan itu ada tetanggamu tuh nggak bisa bayar sekolah. Buka. Jadi kita bisa menyimpan untuk hal-hal yang mungkin yang tidak terduga gitu ya Pak? Ya, itu namanya memanage dengan bijak. Keuangan itu harus dimanage. Beda namanya pelit sama memanage. Nah, itu nanti ada dalam pelajaran tentang keuangan ya. Nanti kita belajar itu lagi. Apa beda memanage keuangan dan bedanya dengan kikir? Itu beda. Apa bedanya pelit sama irit gitu Pak? Bukan irit ya. Kita tidak disuruh irit, tapi bukan. Kita bukan beririt, tetapi kita harus memanage yang betul. Bedakan ya. Bedakan irit, pelit, dan memanage itu 3 hal yang berbeda ya. Karena Tuhan bilang kita akan hidup dalam kelimpahan, tetapi bukan berfoya-foya, tapi bukan juga irit, bukan juga pelit, memanage yang benar. Financial freedom itu adalah kita memanage keuangan kita. Saya pernah gagal di situ ya. Saya hidup kelimpahan, tetapi saya bisa nggak karu-karuan. Padahal pemasukan itu besar sekali saya, tapi nah itu nanti saya cerita di dalam kelas apostolik saya belajar. Saya akan ngajari tentang itu. Cuman itu adalah sesuatu yang berat, pelajaran yang berat yang harus tahu dogma, pelajaran-pelajaran sebelumnya. Gitu ya. Oke ya. Oke Pak, ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya.